Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dari kitab Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-12 dengan perikop orang-orang Majus dari timur. Adapun tema khotbah kita pada hari ini adalah terang Allah hadir bagi Indonesia. Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Demikian bunyinya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan bunga. Dan karena peringatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Matius adalah kitab awal yang menceritakan tentang Yesus dari Nazaret. Menurut tradisi kuno, kitab ini ditulis oleh Matius, murid Yesus si pemungut cukai. Kitab Matius dalam hal ini ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan dari seluruh Alkitab mengenai Tuhan dan Israel. Yesus adalah Mesias dari garis keturunan Daud. Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita semua. Kelahiran Yesus adalah penggenapan dari janji nubuatan perjanjian lama, di mana bangsa-bangsa akan menyembah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering melihat drama Natal mengenai orang-orang Majus dari timur. Biasanya drama ini dibawakan oleh anak-anak dan kaum-kaum muda. Biasanya mereka didandang seperti orang-orang timur pada saat itu. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tempat kita tidak ada unta ya. Jadi biasanya mereka mementaskannya dengan berjalan kaki saja, karena kan tidak ada unta dan kadang hanya dibuat seperti penggambaran saja. Dan kita juga jarang ya melihat ada orang tua, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak mementaskan drama Natal. Mungkin nanti
apabila ada waktunya kita dapat menyaksikan bapak-bapak atau ibu-ibu mementaskan drama Natal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila ada saudara-saudari kita yang melahirkan atau hadirnya seorang anak di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, biasanya kita akan datang menjenguk dan memberikan hadiah, bukan? Biasanya kalau ada keluarga kita yang melahirkan, kita biasanya datang untuk menjenguk, memberikan hadiah. Bisa itu merupakan pakaian bayi, atau mainan bayi, perlengkapan bayi, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan mengenai persembahan yang diberikan oleh orang-orang bijak dari timur kepada bayi Yesus Kristus di Bethlehem. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kata majus dalam bahasa Yunani-nya magos, dalam bahasa Inggris artinya adalah magician atau magic. Pada masa kini kita mengenalnya sebagai pesulap atau penyihir. Padahal pada zaman dahulu yang dimaksud dengan majus ini adalah orang-orang bijak. Yang dimaksud dengan majus ini adalah ahli perbintangan. Dapat juga raja-raja, dapat juga pilsu-pilsu. Inilah yang dimaksud dengan kata majus pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada masa sekarang kita mengenal ahli perbintangan sebagai seorang astrolog, atau ilmunya kita sebut dengan astronomi. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa orang-orang majus dari timur ini sampai di depan gerbang Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, mimpi kuno Israel yang telah berabad-abad sudah sampai pada penggenapannya. Bangsa-bangsa dunia naik ke Yerusalem. Pada malam-malam gelap pada saat itu, ahli perbintangan dari timur menyelidiki tata surya berdasarkan suatu sistem angka, formula, dan rasi bintang yang rumit. Beberapa ahli perbintangan yang bukan orang Yahudi menempuh perjalanan yang sangat jauh. Bapak Ibu, ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Mereka menggunakan transportasi unta dan terkadang berjalan kaki bersama untanya. Mereka melewati padang pasir yang sangat luas untuk menyembah Dia Sang Raja Damai. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tradisi memberitahukan kita bahwa ada 3 orang majus yang melakukan perjalanan. Walaupun tidak seorang pun yang dapat memastikan berapa orang yang sebenarnya datang. Berapapun jumlahnya, mereka membawa persembahan khusus yang telah dipersiapkan. Perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang tidak dipersiapkan, melainkan sudah direncanakan dengan baik. Di ayat yang ketiga, Raja Herodes mendengar kedatangan orang bijak ini. Maka raja mengumpulkan semua ahli Taurat dan imam kepala, lalu bertanya kepada mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata, di Bethlehem di tanah Yudea. Di ayatnya yang ke-6 adalah kutipan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mika pasal 5 ayatnya yang pertama, dengan perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel yang demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini adalah nubuatan di kitab Mika mengenai Raja dunia yang akan dilahirkan di tempat roti Bethlehem. Lalu Herodes dengan diam-diam memanggil orang majus, bertanya kepada mereka mengenai bintang itu. Kemudian Herodes meminta mereka untuk pergi mendatangi anak itu. Dan dia berkata, setelah kamu mendapatkan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun menyembah dia. Itu yang Herodes katakan. Suatu kemunafikan besar. Bukannya menyembah, Herodes ingin disembah. Herodes berniat ingin membunuh anak itu.
Karena pada saat itu Herodes merasa terancam akan kekuasaannya di tempat itu. Lalu orang-orang Majus pergi mengikuti bintang itu. Ketika mereka sampai, mereka sangat bersukacita. Mereka lalu masuk ke tempat itu dan bertemu dengan bayi Yesus. Mereka sujud menyembah Dia. Semua bangsa sujud kepada bayi Yesus. Orang-orang Majus pada saat itu memberikan persembahan kepada bayi Yesus. Persembahan yang pertama adalah emas, yang merupakan lambang uang dan kekuasaan pada segala tempat dan zaman, yang mengartikan keilahian dan kekuasaan Yesus Kristus. Persembahan yang kedua adalah kemenyan, yang merupakan lambang penyerahan diri dan doa, mengartikan hidup Kristus yang harum dan semerbak. Dan persembahan yang ketiga adalah mur, yang digunakan untuk pewangian jenazah, yang melambangkan pengorbanan dan kematian Kristus. Kemudian orang-orang Majus ini diperingatkan melalui mimpi untuk tidak kembali ke Yerusalem menemui Herodes. Mereka dibimbing untuk kembali melalui jalan lain. Hal ini adalah pemeliharaan Allah bagi mereka. Surga memberikan campur tangan bagi perjalanan mereka, dan pulanglah mereka melalui jalan lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, walaupun di tengah pandemi, kita masih dapat merasakan sukacita Natal dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Orang-orang bijak dari timur datang menyembah Yesus. Pada zaman itu raja hanya akan menyembah raja yang lebih besar kuasanya daripada dirinya. Dan orang-orang Majus ini menyembah dan sujud di hadapan bayi Yesus. Karena Yesuslah raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kita semua dari segala bangsa dan tempat. Dia hadir bagi Indonesia. Dia ingin kita sujud menyembah kepadanya dan menghadirkan kerajaannya atas Ibu Pertiwi. Kita semua telah merasakan kehadirannya di dunia. Allah ingin kita menghadirkan damai sejahtera Allah di tempat kita sekarang, di mana kita berada sekarang, di tengah bangsa kita sekarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang Majus juga mengajarkan kita mengenai kerendahan hati, untuk mau berlutut di hadapan Allah dan memberikan hidup dan kehidupan kita ke tangan Allah. Bapak, Ibu sekalian, rayakanlah hari kelahiran Yesus Kristus dengan menebarkan cinta dan kasih bagi sesama kita, saling mendoakan di masa seperti ini, memberikan hadiah Natal kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai wujud kasih kita bagi sesama. Kita semua dapat mendoakan pemerintah dan seluruh masyarakat agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari surga mengalir atas kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.